Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun wal muhtaramun yang kita muliakan bersama, para guru, para asatidz, para sepuh dan tokoh masyarakat, yang juga kita muliakan segenap pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas, hadirin wal hadirat, jamaah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Malam yang mulia ini Allah kembali berikan kita kekuatan, kesempatan untuk senantiasa istiqamah dalam ketaatan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya, termasuk kita di dalamnya insyaallah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita akan bersama-sama mengisi waktu yang mulia ini dengan mencoba bertafaqquh fiddin. Mudah-mudahan kita berharap melalui apa yang kita lakukan ini kita termasuk ke dalam kategori hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan berikan pemahaman agama kepadanya. Tentu pemahaman agama yang benar. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap pemahaman yang keliru ataupun menyimpang tentang agama ini. Kita berharap mudah-mudahan apa yang nanti akan kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini kami akan coba mengkaji lebih dalam tentang sebuah ayat di surah At-Taubah yang berbicara tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ayat yang masyhur yang sering kita baca, yang sering kita dengar, bahkan mungkin sebagian kita hafal karena saking seringnya kita dengar ayat ini, yaitu surah At-Taubah ayat 128. Surah At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi ini ayat berbicara tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau diartikan kurang lebih artinya begini: sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kalangan sekalian sendiri. Beliau itu selalu berat, merasa berat terasa apabila melihat penderitaan yang kalian alami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu sangat menginginkan kebaikan, keimanan dan keselamatan bagi kalian. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu penyantun dan penyayang terhadap orang yang beriman.
Nah, Bapak Ibu yang dimulakan Allah, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, salah seorang ulama tafsir, menjelaskan tentang ayat ini bahwa setidaknya ada 4 sifat yang Allah sematkan kepada pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait kepribadian beliau. Ya, tentu ini hanya sebagian saja. Yang pertama, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah itu karakteristiknya min anfusikum, berasal dari kalangan kalian. Maksudnya Rasul itu juga manusia, Pak. Bukan malaikat, bukan jin, dia juga manusia sama seperti kita. Ya. Kalau kerja kebanyakan ya capek. Kalau udah kepanasan, keringetan juga. Kalau udah capek, ngantuk. Kalau sudah lama tidak makan, tidak minum, ya lapar, haus. Bahkan beliau pun manusia seperti kita sebagai seorang laki-laki butuh kebutuhan seksual, butuh kebutuhan biologis. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya adalah agar nanti setiap apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu realistis dan bisa ditiru oleh kita. Ya. Kalau misalkan Rasulullah dari malaikat, terus tiap malam beliau tahajud, nanti kita ngeles, ya wajarlah, namanya juga malaikat kan gitu. Ya. Tapi ini manusia biasa, Pak. Ya. Faktanya beliau dengan kemanusiaannya bisa sholat malam dengan rakaat yang panjang sampai satu ketika itu ya kakinya itu terlihat bengkak saking kelamanya sholat. Ya. Pernah kita kakinya bengkak, Pak? Pernah. Samurat. Ya. Jadi ketika melihat sosok Rasulullah yang begitu, ya, karena beliau itu dari manusia, aslinya kita juga bisa kok, Pak. Setiap malam kita bangun malam walaupun tidak harus sampai bengkak, tapi kita itu bisa, insya Allah. Kalau beliau kemudian menjadi seorang yang ahli Quran, ya kita juga bisa. Kalau beliau seorang yang sangat dermawan, kita juga bisa. Kalau beliau kemudian setiap hari ya bisa santun kepada orang lain, berkata lembut, tidak marah, kita juga bisa. Itu. Nah, ini yang pertama, Rasulullah itu juga manusia. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah itu sedih, Pak, kalau ngelihat ya atau membayangkan keburukan tentang kita. Makanya dalam satu riwayat disebutkan bahwa saking beliau itu tidak inginkan keburukan kepada kita, beliau itu pernah bersujud khusus kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar bisa diberikan syafaat. Maksudnya Rasulullah itu minta hak kepada Allah. Ya Allah, berikan hak prerogatif kepadaku agar aku bisa memberikan syafaat kepada umatku. Kenapa? Karena beliau tahu kita ini sebagai umatnya itu berpotensi sekali untuk berbuat keburukan. Kita itu berpotensi untuk bisa masuk ke neraka. Kita itu berpotensi untuk terjerumus ke dalam jurang dosa. Makanya Rasulullah itu saking sayangnya kepada kita, beliau minta, ya Allah, berikan aku hak untuk memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Kalau gambaran kita di dunia sekarang, kira-kira kita itu punya kenalan, dia itu berkuasa. Kalau tiba-tiba kita melakukan kesalahan, akhirnya penguasa ini bilang, jangan hukum dia umatku. Nah, gitu. Ya. Jadi nanti dengan segudang dosa yang kita lakukan, kita akan bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andai wal'iyadu billah, mudah-mudahan tidak sampai terjadi, keputusan Allah ternyata menyatakan bahwa amalan buruk kita lebih banyak daripada amal baik kita, sehingga kemudian kita dinyatakan ya, tidak layak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Di situ Rasulullah akan menjadi tameng kita. Ya Allah, ampuni dia adalah umatku. Nah, itu syafaat. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan syafaat itu? Salah satunya adalah dengan memperbanyak sholawat.
Sekarang ada syubhat yang muncul. Sama seperti halnya ngapain menolong agama Allah? Emang Allah selemah itu harus ditolong? Bukan Allah yang lemah kemudian kita harus menolong Allah. Sama seperti halnya ngapain kita bersolawat ngedoain Rasul? Emang secelaka itu Rasulullah hingga harus kita doakan? Bukan. Ketika kita bersolawat kepada Rasul, bukan berarti Rasulullah butuh doa kita. Tapi ini skenario yang sudah Allah ciptakan, bahwa dengan kita berbanyak sholawat kepada Rasul, ini adalah bukti cinta kita kepada beliau, dan itu akan menjadi salah satu sebab bahwa kita nanti layak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barik. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, sifat Rasulullah itu harisun alaikum bil mu'minin. Rasulullah itu menginginkan kaum muslimin itu memperoleh kebaikan. Jadi kalau tadi beliau tidak ingin kita dapat keburukan, nah ini kebalikannya. Beliau selalu inginkan kita dapat kebaikan. Makanya nanti dalam Islam itu banyak, Masya Allah Pak, ya, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah berikan melalui Rasulullah. Ya. Saya sering sampaikan begini, andai hitung-hitungan kita selama di dunia itu, amalan kita itu dihitung dengan matematika manusia, mungkin di antara kita yang masuk surga itu sedikit. Ada orang misalkan usianya 60 tahun, 40 tahun sudah terlanjur dilakukan untuk jauh dari agama, jauh dari Allah. Berarti kan 20 tahun sisanya, kalau dengan hitung-hitungan matematika nggak bisa nih mengcover, membalas yang 40 tahun buruk. Tapi apa yang terjadi? Ada yang namanya taubat. Seberapa besar pun kita berdosa, sebanyak apapun kita jauh mengingkari Allah, berdosa dengan maksiat kita, kalau kita bertaubat semua hilang. Besoknya dosa lagi, taubat lagi, hilang lagi, insyaallah. Terus begitu sampai kapan? Ya, sampai selesai hidup ini. Karena memang Allah ciptakan kita itu untuk punya potensi berbuat dosa. Makanya Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata'u. Setiap kita itu memang suka berbuat dosa. Jadi bukan orang yang hebat itu bukan mereka yang tidak pernah berdosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah ketika dia berdosa dia kembali kepada Allah, taubat lagi. Ya. Ada siklus dalam kehidupan kita itu yang Masya Allah, ya, dijadikan begini. Coba kurang apa ya, kurang sayangnya apa gitu Pak Rasulullah itu dengan kita. Kalau kita punya niat keburukan, ya, terus nggak jadi, itu nggak dicatat loh Pak. Ya. Tapi kalau kita punya niat baik terus nggak jadi, nggak terlaksana, dicatat tuh. Ya. Saya niat banget nanti akhir tahun kalau misalkan dapat bonus dari kantor, saya pengen sedekahkan setengahnya. Ternyata begitu turun bonus akhir tahun, ya, qadarullah ada kebutuhan lain, nggak jadi. Ya. Niat baiknya saja, ketika kita betul-betul berniat, kemudian tidak terlaksana, maka Allah sudah catat. Ya. Makanya untuk amalan baik itu berniat saja, Pak. Ya. Khusus buat laki-laki ini, Pak, tips. Kalau memang Bapak menganggap poligami itu sunnah, poligami itu baik, niat saja. Urusan terlaksana apa tidak belakangan. Setidaknya dengan berniat itu Allah sudah catat, tapi niatnya harus yang baik. Gitu. Ya, ya dihatin saja, tidak apa-apa. Ya. Nanti kita adu doa mana yang lebih ijabah sama Allah, doa kita apa doa istri kita gitu. Kalau doa istri kita lebih kuat ya tidak terlaksana. Tapi niat baik itu dicatat. Sebaliknya, kalau kita ingin poligami niatnya untuk mentolimi istri, itu adalah niat buruk, tidak sampai terlaksana, insya Allah tidak dicatat sebagai dosa. Nah, contoh lagi, ketika kita melakukan satu keburukan, maka Allah catat jumlahnya sesuai dengan jumlah keburukan itu. Jadi kalau melakukan keburukan satu kali, dosanya satu. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, berapa pahalanya? Wah, udah nggak terhingga deh. Ya. Kalau kita ngaji Quran aja,
Itu kan jelas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap hurufnya itu bernilai kebaikan. Satu huruf, Pak. Dan kebaikan di sisi Allah itu kata Rasul berapa? 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfan. Kalau kita baca ayat alif lam mim, itu bukan satu huruf, ya. Yang disebut huruf itu apa? Alif satu, lam satu, mim satu. Jadi kalau kita baca alif lam mim 3 huruf, berarti 3 kebaikan dikali 10, 30 pahalanya. Itu baru dari alif lam mim. Belum yang lainnya. Ya, ayat yang mengatakan bahwa kalau kita bersedekah ambatat sab'a sanabil, seolah-olah itu jadi satu pohon yang kemudian bertumbuh menjadi 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Satu cabangnya kemudian bercabang lagi jadi 100. Ya, itu pahala. Belum lagi nanti ketika datang Ramadan. Wah, itu kalau sudah Ramadan sudah nggak akan ada matematika hitungannya tuh. Ya, satu malam saja Lailatul Qadar, ya, 1000 bulan. Berarti kan 83 tahun kurang lebih. Kalau kita punya dosa 50 tahun, dapat satu saja Lailatul Qadar, lewat insyaallah. Ya. Jadi kurang baik apa? Nah, ini adalah keinginan Rasulullah SAW terhadap umatnya. Yang keempat, nah ini yang kita akan titik beratkan di sini. Rasulullah SAW itu disebutkan oleh Allah dalam ayat ini dengan ungkapan Raufur Rahim. Ya. 2 kata yang menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala kalau diterjemahkan kurang lebih begini. Rauf itu artinya penyantun. Kalau Rahim artinya penyayang. Ya, agak mirip. Tapi ini 2 sifat yang menurut ahli tafsir tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menyematkan 2 sifatnya langsung kepada seorang hamba kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba deh Bapak cek. Kalau ada ayat berbicara tentang Nabi Ibrahim, Allah puji dengan sifat dari salah satu Asmaul Husna, itu tidak pernah ada sifatnya 2 sifat langsung disematkan kepada Nabi Ibrahim. Begitu juga kepada nabi-nabi yang lain. Tapi ketika ini di ayat ini berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah langsung menyematkan 2 sifatnya sekaligus kepada Rasulullah, dan ini adalah kemuliaan dan keistimewaan yang hanya diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kemudian para ahli tafsir mencari hikmah, kira-kira apa hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 sifat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyantun sekaligus penyayang. Ada 2 penafsiran yang masyhur di kalangan ulama. Yang pertama, para ulama sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa Rasulullah itu menyandang predikat Raufur Rahim, 2 sifat sekaligus, penyantun dan penyayang. Kenapa? Karena sayangnya Nabi itu beda sama mayoritas kita. Kita biasanya itu kalau dibilang sayang itu kepada orang yang kita kenal, yang kita suka, ya. Kalau sekarang yang sama-sama deh pilihannya, kalau udah beda pilihan boro-boro sayang. Ya, itu mayoritas kita. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sayangnya tidak hanya kepada orang yang dekat dengan dia, tidak hanya orang yang beliau itu kenal, tidak hanya kepada orang yang pro dengan beliau, bahkan orang yang kontra dengan beliau pun itu disayang. Dan itu berat, Bapak. Ya, berat. Berapa banyak orang yang ribut sekarang ini gara-gara beda pilihan kayak gitu. Ya. Partainya sama, capresnya beda. Ya. Ada yang sama capresnya beda partainya, ribut juga. Ya. Kadang ada yang sama-sama satu partai satu capres, ternyata beda nomor calegnya, ribut juga. Ya. Nah, ini keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau itu sayangnya bukan hanya pada yang taat. Jadi yang tadi kita bahas, Rasulullah itu berdoa untuk umatku, ya, ketika beliau hendak meninggal, yang disebut adalah ummati, ummati, ummati. Itu bukan yang taat saja, Pak. Yang dosa juga didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi bukan hanya orang-orang yang kemudian mengikuti sunnahnya rajin, orang-orang yang jauh dari agama itu juga didoakan oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Riwayat lain mengatakan bahwa Rasulullah layak mendapatkan predikat Raufur Rahim. Itu kenapa? Karena beliau itu sayang terhadap orang yang beliau pernah jumpai, bahkan juga terhadap orang yang tidak pernah dijumpai. Pernah kita bertemu sama Rasul, Pak? Tidak, nah. Tapi kok bisa kita cinta sama beliau? Kalau ada penghinaan terhadap Nabi, kita jadi garis terdepan membela. Orang-orang kayak kita ini, Pak, insya Allah. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW pernah berkata begini, alangkah rindunya aku terhadap ikhwani, terhadap saudara-saudaraku. Kata para sahabat mendengar begitu, alasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu yang setiap hari kita ketemu? Kata Rasulullah, la bal antum ashabi, kalian itu sahabatku, bukan ikhwani, bukan saudaraku. Lalu siapa yang disebut ikhwani? Ikhwani itu adalah mereka orang-orang yang tidak pernah berjumpa denganku, tapi membenarkan dan beriman kepadaku. Insyaallah kita nih. Jadi Rasulullah itu lagi rindu sama kita. Rasulullah itu kangen sama kita. Kita itu disebut sebagai saudara-saudaranya, yang kata Rasulullah SAW, mereka nggak pernah ketemu kepadaku, ya, tidak pernah berjumpa denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Kita sedang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Nah, jamaah ikhwatal iman rahimakumullah, berkaitan dengan Raufur Rahim ini, kami ingin coba sampaikan bahwa banyak terjadi dalam fase kehidupan Rasulullah SAW, di mana beliau itu menunjukkan kasih sayangnya bukan hanya terhadap tidak hanya terhadap orang yang beriman dengan beliau, bahkan yang berdosa, yang tidak beriman dengan beliau pun beliau itu sayang. Kita pernah dengarkan kisah ketika Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar itu kemudian datang kepada Aisyah. Kata Abu Bakar, ya Aisyah, engkau kan istri Rasulullah, engkau tahu keseharian Rasulullah SAW semua, dari mau tidur sampai bangun, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, sampai bangun lagi. Tapi di sisi lain kau juga kan anakku, engkau kan tahu bapakmu ini kayak gimana. Apa kata Abu Bakar, Pak? Coba cek, bandingkan kira-kira amalan mana yang dilakukan Rasulullah SAW, ya, bapakmu ini belum lakuin, kira-kira apa? Tuh saking, Pak, Abu Bakar itu pengen meniru mengikuti Rasulullah SAW. Kata Abu Bakar, coba lihat Aisyah, amalan apa yang belum pernah amalan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan aku belum ikuti. Kata Aisyah, kayaknya udah semua, Pak. Ya, udah semua. Tiba-tiba teringat, oh iya, mungkin ini bapak belum pernah lakukan. Ada amalan Rasulullah SAW itu yang unik, bahwa setiap hari Rasulullah itu, ya, selalu datang ke pinggiran kota Madinah. Ada seorang pengemis buta di sana, ya, dan Rasulullah itu selalu menyantuni dia. Dengan cara apa? Diberikan makanan kepada dia. Nah, coba kalau kita mengikuti Rasul, ya, andai kita harus mencari orang yang kita berikan makanan setiap hari, Pak. Ini makanannya bukan kayak kita ngasih nasi box, bukan, Pak. Ya. Jadi makanan itu kalau bisa dibayangkan, di Arab itu kan bentuknya roti, ya. Rotinya bukan kayak roti kita. Mungkin kayak kulit kebab seperti itu. Ada yang lembut, ada yang kasar. Nah, dan cerita ini Rasulullah itu kemudian sampai disobek-sobek rotinya itu, Pak. Ya, disobek-sobek, kemudian dihancurkan, dicampur sama bubur jadi lembut, disuapin, Pak. Andai sekarang kita pengen cari orang mana yang layak kita suapin setiap hari, kira-kira kita mau memilih orang yang kayak gimana gitu? Ya. Kan paling nggak kita pilih-pilih, ya. Banyak pengemis yang mau kita suapin, kira-kira yang mana? Ya.
Ini orang yang disuapin Rasul itu, Pak, Yahudi buta, kerjanya apa tahu? Setiap hari itu mulutnya ngoceh terus mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena dia buta, dia dengar katanya ada nabi baru namanya Muhammad. Dia nggak pernah ketemu sama Nabi Muhammad. Itu setiap hari di pinggir jalan itu dia selalu teriak-teriak, berharap apa? Dapat santunan dari orang-orang yang sama dengan dia. Jadi kalau ada orang yang benci dengan dia, ini tradisi orang Arab dulu, ya. Mereka itu salah satu tradisinya selalu buat syair, buat kata-kata indah, buat apa? Untuk menyanjung. Nanti kalau ada orang yang tersanjung dengan dia, dikasih duit. Kalau kita mungkin mohon maaf, ya, kayak orang yang suka nyanyi, berharap kita yang lagi makan dengar nyanyinya kita suka, terus kita kasih uang, kira-kira begitu. Nah, ini profesinya gitu. Jadi dia ngemis di tengah jalan itu setiap hari ya di pinggiran kota Madinah itu selalu mencaci maki Rasulullah, dan itu setiap hari disuapin sama Rasulullah. Ya, ya. Kalau kita kan jangankan suapin. Ya. Udah pernah kita kasih bantuan, sekali dia ngejelekin kita, coret namanya, gitu. Ya. Ini mustahik dari Al-Ikhlas. Tiba-tiba kelihatan satu ketika dia menjelekkan nama Al-Ikhlas, sudah besok jangan dimasukin lagi sebagai mustahik. Itu kan kita. Ya. Tapi Rasulullah tidak begitu. Sampai apa yang terjadi? Abu Bakar kemudian datang, ya. Disuapin orang itu. Suapan pertama diterima oleh Yahudi, dibuang. Dilepeh kalau bahasa kita tuh. Apa kata orang Yahudi? Kamu bukan yang biasa nyuapin saya. Ya. Kenapa? Abu Bakar nggak tahu kalau Rasulullah itu nyuapin, rotinya itu disobek-sobek sampai kecil, diaduk sampai bubur, sampai lembut, baru disuapin. Jadi Abu Bakar tuh langsung senyum. Kata pengemis itu apa? Kamu bukan yang biasa nyuapin saya. Ya. Kenapa? Dijelaskan. Nggak. Kalau yang nyuapin saya nggak sekasar ini. Ya. Tidak sekasar. Akhirnya ceritalah Abu Bakar bahwa yang menyuapimu selama ini dia sudah wafat. Gitu. Ditanya siapa kamu? Emang orangnya nggak pernah cerita selama ini siapa dia? Enggak. Baru Abu Bakar cerita, dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini bukan dongeng, Pak. Ini kisah nyata bagaimana kemudian pengemis buta itu nangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena selama ini bukan hanya tidak ada Rasul, waktu disuapin itu mulutnya itu sambil caci maki Rasulullah. Dan orang yang dihinanya itu ada di depan dia disuapin. Gitu. Ya. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya. Kalau kita begitu, ya, caci maki, besoknya nggak bawa sendok, bawa parang. Ya sekali lagi lu ngomong begitu, sabit gitu. Ya Allah. Ini kemuliaan, Masya Allah. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tadi Raufur Rahim, gitu ya. Nah, maka para ulama kemudian ada yang memberikan satu statement bahwa memang Rasulullah itu berbeda dengan para nabi-nabi yang lain, ya, dari banyak hal. Nah, di sini menarik, ada disebutkan salah satunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga punya satu kepribadian ketika beliau menjadi seorang pemimpin, ya. Dan itu berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kenapa? Karena pengaruh nabi-nabi sebelumnya itu terbatas. Pertama, umatnya itu terbatas, kemudian jangka waktunya itu terbatas. Tapi kalau Rasulullah SAW jadi pemimpin, umatnya itu luas, kemudian waktunya tidak terbatas sampai hari kiamat. Makanya tidak salah kalau kita sebut Rasulullah itu seorang negarawan. Beda dengan seorang politikus. Apa bedanya politikus dengan negarawan? Kalau politikus itu mereka yang berkecimpung di dunia politik dan masih berpotensi untuk melakukan keburukan. Itu namanya politikus. Dia baik, tapi masih bisa jadi dia curang. Nah, itu politikus. Tapi kalau seorang negarawan, udah nggak ada kata curang lagi. Dulu pejuang kita itu nggak berpikir, ya, bagaimana caranya untuk mendapatkan keuntungan untuk pribadi. Keluarganya ditinggal, kemudian dia mempertaruhkan nyawanya demi untuk memerdekakan bangsa. Itu negarawan. Tapi kalau sekarang, ya, ada seorang yang terjun ke dunia politik praktis, lalu kemudian masih berpikir untuk kepentingan sendiri sampai menghalalkan berbagai macam cara yang halal, nah itu politikus.
Tidak semua jelek, tapi berpotensi untuk berbuat jelek itu politikus. Kalau negarawan tidak. Nah, Rasulullah SAW itu negarawan yang sejati. Saya ingin coba membahas singkat saja, Bapak Ibu yang dimulakan Allah, berkaitan dengan bagaimana Rasulullah SAW sukses menjadi seorang negarawan. Pertama, ketika Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, ya, ini kita tahu periode dakwah Rasul itu kan 13 tahun di Mekah. Ini periode di mana Rasulullah itu belum punya basis massa. Ketika beliau ditindas, diintimidasi, beliau nggak bisa lawan. Tapi ketika hijrah ke Madinah, ini siklusnya sudah berbeda. Nah, ada sebagian sejarawan mengatakan bahwa saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah saat itu, mayoritas penduduk bumi itu semuanya punya kultur peradaban, membuat satu kesatuan. Lalu kalau mereka punya satu kesamaan, ya, satu wilayah geografis, satu kebudayaan, satu pemikiran, biasanya mereka akan membentuk satu kesatuan yang disebut dengan kerajaan. Pemimpinnya jadi raja, dan itu banyak. Allahu a'lam bishawab, saya belum sampai meneliti di waktu yang bersamaan kira-kira di Indonesia itu seperti apa. Tapi kalau kita lihat sejarah kita dulu, ribuan tahun yang lalu, itu memang kita juga punya pola kerajaan. Artinya, ketika Rasulullah hidup, bisa jadi di Nusantara ini pun itu sedang berkembang pola-pola kerajaan. Yang paling besar kan Rusia, Romawi dan Persia. Apa kaitannya dengan Rasul? Ketika beliau hijrah ke Madinah, andai saat itu beliau ingin membuat satu kerajaan, ya, dan beliau menjadi seorang raja, maka itu sangat-sangat mungkin. Ya, tapi beliau tidak lakukan itu. Yang beliau lakukan apa? Beliau kemudian membangun satu tatanan kehidupan bermasyarakat yang unik dan tidak pernah ada sebelumnya. Kenapa? Karena beliau kemudian membuat satu komitmen bersama antara rakyat dengan yang memimpin. Nah, ini tidak ada. Jadi pola kerajaan itu mereka nggak punya undang-undang, Pak. Ya. Undang-undang yang disepakati antara raja dengan rakyat itu nggak ada. Pokoknya bagaimana rajanya, ya begitu undang-undangnya, terserah dia. Kalau dia baik, alhamdulillah. Kalau dia zalim, hancur semua tuh rakyatnya. Tapi Rasulullah tidak begitu. Rasulullah itu membuat satu tatanan sistem kehidupan, ya, yang itu nanti kita kenal dengan istilah negara. Makanya para sejarawan mengatakan Madinah itu cikal bakal negara modern pertama di dunia. Jadi kalau kita bisa katakan pemimpinnya adalah presiden, maka presiden modern pertama di dunia itu adalah Rasulullah. Ya, sebelumnya enggak, raja-raja saja. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Yang pertama, beliau itu pertama kali ke Madinah, beliau membuat satu masjid. Ya, apa tujuannya? Selain tempat ibadah, masjid juga menjadi tempat menimba ilmu sekaligus menjadi tempat bermusyawarah. Jadi asasnya itu asas musyawarah. Kalau kerajaan kan tidak begitu. Pokoknya raja pengen A, ya sudah, dititahkan harus. Tapi Rasulullah tidak. Makanya syarat untuk kita nanti sukses dalam satu perkumpulan, ini yang pertama kita harus punya basis musyawarah. Kalau masjid ini pengen sukses, maka langkah pertama itu harus dibentuk, ya, siklus musyawarah yang baik antara pengurus dan juga jamaah. Kalau tidak pernah terjadi musyawarah, ya insya Allah itu awal kehancuran, sekecil apapun, bahkan sebesar apapun. Kalau di bangsa kita, skala negara, kita punya Dewan Permusyawaratan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, kira-kira begitu. Yang kedua, Rasulullah kemudian membangun apa yang kita kenal dengan pasar. Ini adalah pusat perekonomian, karena tidak bisa kita menjalankan satu kehidupan kalau tidak ditopang dengan kebutuhan ekonomi. Nah, yang ketiga ini yang unik. Rasulullah kemudian memberikan satu tatanan persatuan dengan mempersaudarakan orang-orang yang ada di Madinah. Jadi orang-orang yang hijrah dari Makkah itu waktu hijrah dulu tuh nggak punya apa-apa, Pak. Ditinggalkan total semuanya. Kalau dia punya rumah di Makkah tinggal. Kalau dia punya usaha, punya ruko, punya PT, tinggal.
Ya, bahkan dia punya keluarga yang tidak seakidah, ditinggal. Hijrah dia ke Madinah, itu nggak punya apa-apa. Nah, orang-orang yang ada di Madinah, yang kita kenal dengan kaum Ansor, dia sudah beriman di dalamnya, itu kan menyambut. Yang dilakukan Rasulullah apa? Dipersaudarakan. Muhajirin yang A bersaudara dengan Ansor A. Diikat. Ini kamu sekarang saudara angkat, harus saling bantu, saling menolong. Dan tidak hanya itu, Rasulullah SAW bahkan kemudian mempersaudarakan antara kaum muslimin ini dengan penduduk Madinah yang non-muslim. Ini yang banyak kita tidak tahu. Ya. Jadi ketika Rasulullah itu masuk ke Madinah, Pak, itu masih ada sisa-sisa bangsa Nasrani dari kaum Khazraj, kaum Aus. Dari Yahudi itu ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Qunaiqa, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Khaybar. Itu semuanya diikat oleh Rasulullah. Makanya ketika perang Uhud, itu kalau kita lihat daftar pejuang-pejuang Uhud itu, Pak, ada sebagian pejuang itu dia bukan muslim, Yahudi. Jadi saking berhasilnya Rasulullah SAW menciptakan atmosfer kedamaian di Madinah, sampai ketika ada serangan dari luar untuk menyerang kaum muslimin di Madinah, Yahudi itu turun tangan membela. Hebatnya Rasulullah. Ya. Dipersaudarakan, disatukan dalam satu konsensus bersama, kesepakatan tertulis bersama. Dan nanti kata para sejarawan, ini juga menjadi satu konstitusi tertulis pertama di dunia, yang kita kenal dengan Piagam Madinah. Ada 47 pasal kurang lebih, tapi kesemuanya kalau kita kategorikan, ini menjamin yang pertama kebebasan untuk beragama. Bebas di Madinah itu, tidak harus muslim. Ya. Makanya kalau sekarang masih ada orang Islam yang ribut dengan tetangganya yang non muslim gara-gara masalah agama, suka iseng, nah itu Islamnya tidak sempurna. Ya. Ya. Karena ajaran kita jelas la ikraha fiddin, kita nggak ada paksaan tuh agama. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Piagam Madinah menjamin kebebasan beragama, menjamin kebebasan berpendapat, kemudian menjamin kebebasan berharta, dan terakhir menjamin keselamatan jiwa. Sampai Rasulullah bilang begini, man adza dimmiyan, siapa orang yang menyakiti kafir dimmi, maksudnya kafir yang ada di Madinah di bawah lindungan Islam, maka sesungguhnya dia telah menyakitiku, faqad adzani. Jadi jamaah ikhwatal iman rahimakumullah, ya, antara orang yang tidak seakidah saja Islam, Rasulullah itu mengajarkan kita untuk saling damai, apalagi sesama orang yang sama muslim gitu. Ya. Ini harus digarisbawahi sampai bulan Februari lah minimal. Ya, penting sekali. Jadi Islam itu, Rasulullah itu mengajarkan, jangankan sesama muslim, kita terhadap orang yang beda agama saja, ya, kalau dia tidak mengusik kita, maka kita harus damai dengan dia. Kecuali dia memusuhi kita, Pak. Muslim itu kayak lebah. Kalau kita tidak diusik, nggak bakal dia ganggu. Lebah itu kalau tidak diganggu, tidak akan mengganggu. Tapi kalau sudah ada yang berani ganggu, kemanapun dikejar, Pak. Kita tuh gitu. Kalau ada orang tidak seakidah dengan kita, dia nggak rese dengan agama kita, kita juga nggak boleh rese sama dia. Tapi ketika dia mulai rese dengan kita harus menunjukkan jati diri kita. Kalau sesama umat berbeda agama saja, kita harus toleran, kita harus damai, bersatu. Apalagi sesama muslim. Ini kan yang hilang beberapa waktu ini. Ya. Cuma gara-gara pilihan politik praktis yang sifatnya temporer, kita kemudian berbeda pilihan, akhirnya kita bermusuhan. Saya malah sering bilang begini, jangan sampai gadaikan status kita di akhirat cuma gara-gara beda pilihan politik, Pak. Aslinya karena rajin ke masjid, kita sudah dicatat sama Allah jadi ahli surga nih, calon. Tiba-tiba di cancel statusnya, kenapa? Waktu Pilpres 2024, mulutnya jahat banget itu. Ya, ada orang yang berbeda dicaci maki, bikin konten, bikin ceramah, bikin tulisan, bikin narasi yang mencaci maki orang lain, bahkan kemudian memfitnah pihak lain. Itu kan dosa. Ya. Kalau itu nanti dikonsumsi oleh orang banyak, hati-hati nih, Pak. Ya, mohon maaf.
Saya pernah baca dengar penelitian bahwa ternyata mereka yang suka menyebarkan hoax di media sosial itu mayoritasnya lansia loh, Pak. Ya, 50 tahun ke atas, ya. Balita, bayi 50 tahun. Kenapa? Faktor pertama, mereka itu tidak bisa membedakan mana berita yang orisinil, mana yang hasil editan. Gitu. Makanya saya sarankan, ini saya kasih tips Pak ya, mohon maaf Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti lihat di WA ada video-video ya, yang punya kriteria yang saya sebutkan ini, tinggalkan Pak. Pertama, kalau antara gambar dengan suaranya itu beda, itu tinggalin udah. Ya. Ada video misalkan, ya, orang lagi jalan, dia nggak ngomong, tapi ada narasinya nih, ada yang ngomong di video itu, nah itu tinggalin tuh. Kedua, ada video dengan tulisan yang berbeda. Videonya lagi cerita apa, ada tulisannya jalan sendiri, itu tinggalin. Kalau Bapak mau ambil video yang orisinil. Kita mau nilai nih calon capres kita. Ya saya ngikutin Pak bener. Dulu pasangan pertama itu yang deklarasi, ya, terus pidato. Saya dengerin pidatonya dari awal sampai akhir. Pasangan berikutnya deklarasi, pidato lagi. Saya dengerin Pak. Tiga-tiganya saya dengar. Nah, jadi kita dapat itu utuh bahwa dia memang ngomong begitu. Kalau kita mau ngomentarin capres, ya, debat kemarin, jangan kemudian lihat video yang 1 menit, 2 menit. Tonton videonya dari awal sampai akhir. Nah, jadi kalau ada video-video yang cuma 2 menit atau cuma 1 menit potongan gitu, kalau Bapak dapat sudah, Bapak cukup tahu, habis itu delete, hapus. Karena biasanya hoax itu bermula dari tadi, kita itu nggak bisa membedakan mana berita yang asli, mana yang editan. Nah, yang kedua, kenapa lansia itu rentan sekali untuk menjadi agen penyebar hoax? Karena masalahnya apa? Ketika dia dapat informasi, ada satu persepsi dalam benaknya bahwa ya, saya itu orang pertama yang tahu ini. Ya. Pokoknya semua manusia di dunia ini belum ada yang tahu, maka saya harus berkewajiban menyebarkan informasi ini sesegera mungkin. Paham dah maksudnya Pak? Ya. Jadi begitu kita baca, kita merasa bahwa orang lain itu belum ada yang tahu. Ya. Ini kita nih orang pertama yang tahu dan saya harus sebarkan ini. Begitu dia buka download, langsung diteruskan ke semua grup yang ada. Padahal begitu temennya buka di grup, wah ini udah yang ke-30 kali saya baca video ini. Ya, hati-hati Pak. Jadi tahan untuk tidak menyebarkan itu. Ya. Kalau kemudian nanti, ini terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita harus kemudian berargumen dalam konteks pilpres ini, saya kira tidak tepat kalau sekarang kita membawa narasi agama. Kenapa? Tidak ada satupun calon pasangan presiden kita ini yang layak mengklaim dirinya sebagai representasi umat. Tidak ada. Alhamdulillah 6-6-nya muslim, syahadatnya masih sama, kiblatnya masih sama, Qurannya masih sama. Kalau dulu ya. Ya, tapi sekarang semuanya muslim. Kalau kita mau berdebat saja tentang visi misinya apa, ya, track recordnya apa, kira-kira maslahat untuk bangsa dan negaranya apa. Kemudian berbeda, ya sudah berhenti Pak. Ya, percuma kita itu memaksakan. Saya yakin, mohon maaf nih, semua yang hadir kan sudah punya pilihan toh. Ya. Bapak kalau tanya saya juga, saya sudah punya pilihan Pak. Andai saya pilih nomor 4. Terus Bapak sekarang kampanye di depan saya nomor 5, nggak mempan Pak, udah pilihan saya nomor 4. Ya, jadi nggak ada artinya kita itu kemudian duduk sama teman kita di samping, terus kita debat. Ya, dia sudah punya pilihannya, kita sudah punya pilihannya. Kalau kita mau ambil kopi sedikit ayat, udah lakum dinukum waliyadin dah, gitu aja. Ya. Jadi nggak ada artinya debat. Dengan kita menjelaskan argumen kita, tidak mungkin dia berubah dari pilihannya. Gitu. Jadi kalau kita mau, tampilkan saja nih loh, pasangan saya itu keren. Kerennya apa? Nih. Jangan jelekan pasangan dia. Gitu. Setelah itu kita doa. Nah, ini saya ingin titip pesan Pak. Kalau boleh saya pesan nanti ke Bapak Ibu, tolong bantu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pemimpin terbaik. Kalau ingin detailnya saya kasih tips doanya Pak. Ya. Doa, ya Allah, berikan kami pemimpin yang paling takut kepadamu. Ya. Ini kalau ini dikabul sama Allah,
insya Allah turunan kebaikannya itu akan terasa. Mau dia bagaimana, apapun partainya, apapun nanti programnya, minta sama Allah sebagai kita muslim, ya Allah berikan kepada kami pemimpin yang paling takut terhadapmu. Ini aminnya, amin apa nih? Ya. Kabul. Ya. Itu, Pak. Ya. Jadi ini adalah momentum buat kita itu menunjukkan bagaimana Islam itu cinta kedamaian. Ini adalah momentum untuk menunjukkan jati diri kita sebagai muslim, harus jadi juru damai. Demi Allah saya sampaikan kepada para dai. Dai saat ini tidak boleh menjadi provokator. Kita harus menjadi agen perdamaian. Bahwa kita punya pilihan pribadi, itu ranah pribadi kita. Tapi ketika tampil di depan umat, kita harus menyebarkan kedamaian, menyebarkan persatuan ini. Ya. Jangan kemudian dai di atas mimbar ya memprovokasi. Ini adalah lahan. Ini adalah momentum untuk kita menunjukkan keindahan, kedamaian, ajaran Islam dan Rasulullah SAW. Apapun nanti yang Allah takdirkan, itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan sampai kemudian memecah belah. Jadi jangan sampai kita beda pilihan, nanti sholat jamaah saya nggak mau di samping dia, kenapa beda kita nomornya enggak. Ya, itu semua selesai nanti sampai Februari, Pak. Ya, insya Allah. Setelah itu kita sama-sama, dan harus kita perhatikan bahwa ya mereka yang kita pilih itu nanti ya jangankan menangnya, Pak, kalahnya saja mereka itu untung. Ini harus dipahami. Ya. Para kompetitor itu jangankan menangnya, kalahnya aja untung. Kalau kita ya jangankan kalahnya, menangnya aja. Kita tuh buntung kadang. Jadi nggak perlulah ribut begitu-gitu banget. Ntar kalau kita meninggal dunia mah tetap aja yang gotong jenazah kita itu tetangga kita, yang nyolatin itu tetangga kita, yang doain itu tetangga kita, yang takziah itu tetangga. Jangan sampai gara-gara masalah ini kemudian kita ribut dengan tetangga, dengan saudara. Ya, kalau dari mereka yang kita usungkan paling banter innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita, itu saja. Gitu ya. Jadi persaudaraan tetap harus lebih penting. Apapun kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin terbaik, pemimpin yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pemimpin yang bisa menjadi wasilah Allah jadikan baldatun thayyib Indonesia sebagai baldatun thayyibatun warahmatullahi. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabb. Baik, ini saja Bapak Ibu yang dimulakan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.